Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama masih dalam bab lingkaran, yaitu pada materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, adapun kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.3 dan 4.3 mengenai lingkaran. Setelah sebelumnya kita sudah belajar persamaan lingkaran ya, baik itu persamaan baku lingkaran ataupun persamaan umum lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Suatu kapal pesiar yang ditempatkan pada koordinat 15,20 memiliki radar dengan jangkauan 40 km ke segala arah. Nah, pertanyaannya, apakah radar tersebut dapat mendeteksi kapal lain pada koordinat 55,-15? Jelaskan alasannya. Nah, itulah ilustrasi atau gambaran dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, bagaimana menjawabnya? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran. Ketika kita menggambar suatu lingkaran dan menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, akan jelas terlihat bagaimana kedudukan titik terhadap lingkaran ketika melalui gambar. Nah, bisa jadi titiknya terletak di dalam lingkaran, atau pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Secara umum ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Bisa titiknya di dalam lingkaran, atau pada lingkaran, atau bahkan di luar lingkaran. Itu. Nah, bagaimana menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran tanpa melihat gambarnya, tanpa menggambarnya? Nah, ada 2 cara yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, substitusi. Yang kedua, membandingkan jarak titik pusat ke titik yang diketahui dengan panjang jari-jari. Nah, yang bagaimana itu? Nah, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, kita ke cara pertama, yaitu cara substitusi. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Diingat kembali pertemuan sebelumnya, kita sudah menggambarkan daerah penyelesaian ya. Nah, daerah penyelesaian ini ketika bagaimana? Masih ingat? Nah, kalian sudah menggambar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 25, maka gambar daerah penyelesaiannya seperti ini di dalam lingkaran ya. Ketika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, maka ini lingkarannya. Ketika X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari 25, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di luar lingkaran. Nah, kita sudah gambarkan itu. Apa hubungannya dengan kedudukan titik terhadap lingkaran? Coba pikirkan terlebih dahulu. Nah, ketika semua titik di sini, ketika disubstitusi ke sini, menghasilkan kurang dari 25, maka titiknya itu atau daerah penyelesaiannya adalah di dalam lingkaran. Ketika titik-titik di sini disubstitusikan, maka akan memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Dan yang terakhir, semua titik-titik atau daerah penyelesaiannya ini di luar lingkaran, maka akan memenuhi pertidaksamaan X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari 25. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Cara pertama, substitusi, jadi tanpa menggambarnya. Nah, titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Ketika bagaimana? Ketika disubstitusi menghasilkan ruas kiri ini kurang dari ruas kanan, yaitu R kuadrat. Untuk pusatnya 0,0, maka kalian akan dapatkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Begitu juga ketika pusatnya A, B ataupun persamaan umum lingkaran. Semuanya hasil dari ruas kiri, hasil dari substitusi ruas kiri menghasilkan kurang dari R kuadrat. Yang ini menghasilkan kurang dari 0 untuk persamaan umum lingkaran. Paham?
ketika titik X1, Y1 terletak pada lingkaran, maka ketika disubstitusikan maka akan menghasilkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat ketika pusatnya 0,0, dan X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat ketika pusatnya A, B, dan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Yang ketiga, titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Bagaimana? Ketika disubstitusikan mendapatkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Itu kalau pusatnya 0,0. Kalau pusatnya A, B, berarti kita dapatkan X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat lebih dari R kuadrat. Ruas kiri lebih besar dari ruas kanan R kuadrat. Nah, yang ketiga, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 plus BY1 plus C juga lebih dari 0. Maka kita dapatkan, kita simpulkan bahwa titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Paham? Oke, kita lanjutkan dengan cara kedua, yaitu membandingkan jarak titik pusat ke titik yang diketahui dengan panjang jari-jari. Nah, misalkan titik pusat lingkaran di P, A, B, dan D itu adalah jarak antara titik X1, Y1 dan titik P, A, B. Nah, misalkan di sini ada yang pertama titiknya terletak di dalam lingkaran. Ini X1, Y1. Nah, jarak titik pusat ke titik yang diketahui, maka itu dimisalkan adalah D. Ini D. Nah, coba bandingkan kondisi pertama. Ketika titiknya di dalam lingkaran, D-nya sekian, dan jari-jari. Nah, jari-jari sekian. Maka lebih panjang mana? D dengan R. Nah, ketika didapatkan D kurang dari R, maka titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Paham? Bandingan dengan titik pada lingkaran. Jarak titik pusat ke titik yang diketahui adalah D, dan ini juga OA ini adalah R. Nah, ketika D sama dengan R, maka titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Yang terakhir, titiknya di luar lingkaran, ini X1, Y1. Nah, bandingkan OA ini adalah D. Yang mana jari-jari? Ini, ke sini adalah jari-jari. Nah, bandingkan panjangnya, lebih panjang mana? D lebih dari R. Maka kesimpulannya titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Paham? Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana penerapannya ke soal. Perhatikan contoh pertama berikut ini. Contoh pertama, contoh 1, diketahui titik A, M,3 terletak pada lingkaran X-3 kuadrat ditambah Y-6 kuadrat sama dengan 25. Tentukan nilai M yang memenuhi. Nah, di situ ada diketahui bahwa titiknya terletak pada lingkaran. Maka kita bisa menggunakan dua cara tadi ya, cara substitusi atau membandingkan jarak titik yang diketahui ke titik pusat dengan panjang jari-jari. Nah, dalam hal ini saya menggunakan cara pertama karena persamaannya sudah diketahui. Persamaan lingkarannya sudah diketahui. Nah, saya tulis di sini X-3 kuadrat ditambah Y-6 kuadrat sama dengan 25. Nah, karena titik A terletak pada lingkaran, maka ketika kita substitusikan X-nya diganti M, Y-nya diganti 3, maka akan memenuhi persamaan lingkaran ini ya. Sehingga M-3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 6 kuadrat sama dengan 25. M kuadrat kita jabarkan min 6M plus 9 plus min 3 dikuadratkan. Kedua ruas dikurangi 25. Nah, M kuadrat min 6M plus 9 plus 9 min 25 sama dengan 0. 9 ditambah 9 itu 18 dikurangi 25, berarti berapa? Nah, min 7.
Sekarang untuk menentukan nilai M-nya, maka kita harus memfaktorkan. Berapa dikali berapa hasilnya min 7 dijumlah min 6, yaitu min 7 dan plus 1. Sehingga kita dapatkan M sama dengan 7 atau M sama dengan min 1. Artinya apa? Titik A terletak pada lingkaran ketika M-nya adalah 7 atau M-nya adalah min 1. Sehingga kita dapatkan ada dua kemungkinan titik A, yaitu 7,3 atau min 1,3. Nah, ketika kita gambarkan, ini titik pusatnya 3,6. 3,6, jari-jarinya 5, ya. Nah, titik yang terletak berapa koma 3, kalau kita gambarkan ini 3, Y-nya 3, berapa X-nya? Ini 3, Y-nya kita tarik. Maka kita akan dapatkan X-nya, yaitu 7 atau min 1. Jadi 7. Di sini 7, M-nya bisa 7, bisa min 1. Jadi titiknya 7,3 atau min 1,3. Itu. Paham? Nah, contoh kedua, diketahui sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 12Y plus N sama dengan 0 melalui titik min 1,3. Tentukan nilai N. Karena ini melalui, lingkarannya melalui titik ini, otomatis titiknya itu terletak pada lingkaran. Sehingga ketika kita substitusikan, X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 3, akan memenuhi persamaan ini. Sehingga kita akan mendapatkan nilai N-nya nanti. Nah, saya tulis dulu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 12Y plus N sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat min 8 kali min 1 min 12 kali 3 plus N sama dengan 0. Min 1 kuadrat 1 plus 3 kuadrat 9 min 8 min 1 plus 8 min 12 kali 3 min 36 plus N sama dengan 0. 10 tambah 8, 18 dikurangi 36, berarti min 18 plus N sama dengan 0. N-nya adalah 18. Paham? Oke. Kita lanjutkan soal ketiga. Contoh ketiga. Jika titik A min K, K terletak di dalam lingkaran dengan titik pusat 3, min 2 dan berjari-jari 5, maka nilai K adalah, karena di sini diketahui titik pusatnya 3, min 2, jari-jarinya 5, dan titiknya terletak di dalam lingkaran. Nah, kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua ya. Saya di sini menggunakan cara kedua. Nah, kalau di dalam lingkaran berarti apa? D kurang dari R. D itu adalah jarak titik pusat ke titik yang diketahui. Sehingga D kurang dari R. D-nya adalah akar 3 dikurangi min K kuadrat ditambah min 2 dikurangi K kuadrat itu kurang dari R. R-nya adalah 5. Sehingga di sini saya substitusikan 5. Nah, kedua ruas saya kuadratkan, maka akan menjadi ini min berarti 3 plus K kuadrat ditambah min 2 min K kuadrat kurang dari 25. Kita kuadratkan 9 plus 6K plus K kuadrat min 2 kuadrat itu 4 plus 4K plus K kuadrat kurang dari 25. K kuadrat tambah K kuadrat, 2K kuadrat, 6K ditambah 4K, 10K. 9 ditambah 4, 13, dikurangi 25, berarti min 12. Kedua ruas dibagi 2, karena membagi dengan positif berarti tandanya tetap, K kuadrat plus 5K min 6 kurang dari 0. Nah, ketika ada seperti ini, untuk menentukan K-nya sama dengan ketika kalian menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ya. Nah, kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat 0 berarti K kuadrat plus 5K min 6 sama dengan 0. Berarti K
dikalikan min 6 dijumlah 5 plus 6 min 1. Berarti K-nya min 6 atau K-nya 1. Nah, kita buat garis bilangan. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka ini bulat kosong ya. Ini min 6, ini 1. Nah, selanjutnya kita uji coba di sini untuk mendapatkan daerah penyelesaiannya. Di situ ada persamaannya K kuadrat ditambah 5K min 6. Ketika K-nya 0, maka 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 min 6. Hasilnya itu min. Dia kurang dari 0 ya, min 6. Min. Di sini min. Ketika K-nya 2, 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurangi 6. 4 ditambah 10, 14 dikurangi 6, berarti 8. Berarti ini positif. Selanjutnya uji coba di sebelah kirinya min 6. Min 7 misalkan. Berarti min 7 kuadrat ditambah 5 kali min 7 dikurangi 6. 49 dikurangi 35. Berarti 14 dikurangi 6, 8 juga. Maka ini positif. Nah, yang diminta di sini adalah kurang dari 0. Maka yang negatif. Maka yang diarsir adalah ini. Sehingga K-nya yang bagaimana? Ketika min 6 kurang dari K kurang dari 1. K anggota bilangan real. Nah, inilah batas-batas nilai K. Paham? Bisa juga kalian menggunakan, kalau ini sudah min, karena di sini tidak ada yang faktor yang sama, maka kita bisa langsung ruas kanan, sebelah kanannya plus, sebelah kirinya plus. Tapi kalau ada faktor yang sama, kita tidak bisa menggunakan seperti itu ya. Oke, paham? Seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan soal 4 pada modul ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.